Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Kak Fitri di sini. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum belajar ya adik-adik, kakak ingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan air dan sabun, kemudian menggunakan masker, dan yang paling penting jaga jarak minimal 1 meter. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian kan telah belajar mengenai apa itu faktor, kemudian kelipatan, dan juga bilangan prima. Konsep dari ketiga materi tersebut itu bisa kita gunakan untuk mempelajari faktor persekutuan terbesar atau FPB dan juga kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, apa sih KPK itu? Simak videonya ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, apa sih KPK itu? KPK ini merupakan nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 atau 3 bilangan. Nah, KPK ini bisa dicari menggunakan kelipatan persekutuan, cara found factor, atau menggunakan tabel. Supaya tidak bingung, kita langsung ke contohnya ya. Oke, misalkan ada berapakah KPK dari 8 dan 12. Kita cari menggunakan persekutuan kelipatan ya. Nah, gimana caranya? Oke, pertama kita cari dulu, kan ada 8 dan 2. Kita cari dulu kelipatan dari angka 8. 8 berapa kelipatannya adik-adik? Ada 8, kemudian 16, ada 24, 30, 2, kemudian 40 dan 48 dan seterusnya. Seperti ini ya kelipatan 8. Oke, jika kelipatan 8 sudah ketemu, kita cari kelipatan dari 12. Berapa kelipatan 12? Ada 12, kemudian 24, 36, 48 dan seterusnya. Nah, adik-adik, dari kelipatan 8 dan 12 ini kita cari mana yang sama. 8 dan 12. Pertama ada 24. Kita lingkari. Kemudian ada berapa lagi? Ada 48. Kita tulis nih. 24 dan 48. Nah, karena kita mencari kelipatan persekutuan terkecil, maka dari dua angka yang sama ini kita cari yang paling kecil. Mana adik-adik kira-kira? Ya, yang paling kecil adalah 24. Berarti KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, seperti ini. Mudah kan adik-adik? Jadi cara yang kedua adalah dengan menggunakan common factor. Cara yang kedua ya, menggunakan common factor. Oke, gimana sih menggunakan cara common factor ini? Nah, sebenarnya common factor ini caranya dengan mengalihkan semua bilangan faktor. Oke, langsung aja ya. Kita tulis dulu bilangan 8. Nah, dari 8 ini adik-adik kita bagi ya, pakai common factor ya, bagi dengan bilangan prima. Berapa kira-kira? Ya, 2. Lalu
hasilnya taruh sebelah kanan 4 ya kan. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian 4 ini kan bukan bilangan prima, kita masih bisa bagi lagi dengan 2. Nah, hasilnya taruh sebelah kanan 2. Sebenarnya adik-adik kalian ini bisa berhenti sampai di sini, tapi kalau mau dilanjutkan sampai 1 ini juga boleh gitu ya. Nah, ini dari sini kita tuliskan faktor-faktornya berapa. Faktor dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Berarti dari sini ya, ini yang sebelah kiri ini semuanya dituliskan, jadi 2 kali 2 kali 2. Nah, karena kepanjangan bisa ditulis seperti ini, 2 pangkat 3, karena ada 2-nya ada 3 ya, jadi pangkat 3. Oke, kemudian kita cari yang power faktor dari 12 berapa? Oke, pertama 12 dibagi dengan bilangan prima berapa? 2, hasilnya taruh sebelah kanan, yakni 6. 6 bisa dibagi lagi, bisa, hasilnya 3 taruh sebelah kanan ya. Nah, 3 ini kan sudah bilangan prima adik-adik, kalian boleh berhenti sampai di sini atau bisa dilanjut lagi sampai sini ya, kan 1 biar habis. Nah, berapa ini faktornya? Nah, kita tulis sebelah sini 12, berarti faktornya tulis yang sebelah kiri ya, semuanya yang di sebelah kiri itu kita tulis. Berarti 2 kali 2 dikali 3. Nah, ini karena ada yang sama, kita bisa persingkatnya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sampai di sini bisa dipahami adik-adik. Nah, terus bagaimana Bu cara mencari KPK-nya? Nah, cara mencari KPK-nya kita tulis dulu faktor yang kita dapatkan dari angka 8 dan juga angka 12. Berapa angka 8? Dan 2 angka 3 dan 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, adik-adik, dari dua bilangan ini mana yang sama? Ini kan angka 2 ini sama, tetapi pangkatnya lebih besar yang angka 3. Karena kita mencari KPK, kita tulis yang pangkatnya besar, yang paling besar kalau bicara power faktor ini. Jadi tulisnya bagaimana? KPK dari 8 dan 12 itu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, berapa dikali 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 ini 8 dikali 3. Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, bisa dipahami adik-adik, caranya sangat mudah kan? Adik, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan tabel. Ini ya, kita tulis menggunakan tabel. Nah, seperti namanya adik-adik, menggunakan tabel. Pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Nah, buat tabel seperti ini dulu ya. Kemudian, nah, cara nulisnya ini gimana? Kita kan mau mencari KPK dari 8 dan 12. Kita tulisnya di sini. 8 dan 12. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita bagi angka 8 dan 12 ini dengan bilangan prima terkecil tetapi mampu membagi keduanya sekaligus. Contohnya kira-kira ada berapa bilangan prima terkecil yang mampu membagi mereka berdua? Ya, contohnya ada 2 ya. Nah, bilangan primanya kita tulis di sebelah kiri, di sini. Ya. Kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kita tulis di sini. Hasilnya taruh di bawahnya ya. Kemudian 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Kita taruh sebelah sini, di bawahnya angka 12. Nah, ini kan masih bisa dibagi lagi adik-adik. Caranya sama. Ini kita bagi mereka dengan bilangan prima terkecil yang sama. Ini 2. Nah, hasilnya taruh di bawahnya. 2, 6 dibagi 2, 3.
Kira-kira mereka bisa dibagi lagi gak dengan bilangan prima yang sama? Tidak bisa. Nah, jika tidak bisa, berhenti sampai di sini. Oke. Setelah itu, kita sudah dapat angka-angka. Kita tulis adik-adik yang sebelah kiri. Kita ambil, kita tulis semuanya. Sini. 2 dikali 2. Ini ya. Nah, kemudian yang paling bawah ini, 2 ini juga ditulis. Kita ambil yang 2 bawah ini, 2 dan 3. Kita tulis 2 dan 3. Kita tulis seperti ini ya. Nah, dari sini gimana cara mencari KPK-nya, Kak? Cara mencari KPK-nya adalah KPK dari 8 dan 12. Ini kita tinggal mengalihkan semuanya aja. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berapa adik-adik? 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 3 adalah 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, adik-adik, jika kalian perhatikan ya, dari cara yang pertama sampai cara yang terakhir, dari menggunakan kelipatan persekutuan, kemudian menggunakan konfaktor, dan juga menggunakan tabel, hasilnya itu semuanya adalah 24. Nah, jadi kalau misalnya kalian mendapatkan contoh atau mendapatkan pertanyaan untuk mencari KPK, terserah kalian mau menggunakan yang mana, boleh menggunakan pohon faktor, kelipatan persekutuan, ataupun tabel. Terserah pilih yang mana yang paling mudah menurut kalian. Oke? Bisa dipahami ya? Yang terakhir nih, kakak memiliki contoh soal cerita. Nah, contoh soal ini itu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Contoh soalnya bagaimana? Adi dan Doni mengikuti latihan sepak bola. Nah, karena banyak mengikuti latihan, maka pelatih membuat jadwal masuk untuk setiap anak. Nah, Andi ini akan berlatih setiap 4 hari sekali, sedangkan Doni setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 13 Agustus mereka ini latihan bersama-sama, tanggal berapa lagi mereka akan latihan bersama? Nah, soal ini seperti ini itu bisa kita cari jawabannya dengan menggunakan KPK. Nah, kita cari dulu ya KPK-nya dari 4 dan 6. Nah, di sini adik-adik kakak itu lebih menyukai mencari KPK dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Oke, jadi kakak cari dulu nih kelipatannya. Berapa kelipatan dari 4? Ada 4, 8, kemudian 12, ada 16, dan 20, dan seterusnya. Nah, kalau dari 6 ada berapa? Ada 6, 12, 18, kemudian 24, dan 30, dan seterusnya. Nah, dari 2 ini yang sama kan adalah angka 12. Oke, ini 20 ditambahin deh 20 dan 24. Ini ya, nah karena kita mencari KPK dari 4 dan 6, maka dari 12 dan 24 ini yang terkecil adalah 12. Nah, KPK-nya adalah 12. Untuk mengetahui kapan mereka akan latihan lagi, kita tinggal tulis saja. Sini 13 ditambah hasilnya KPK-nya berapa? 12, yakni 25. Jadi Andi dan Doni akan latihan lagi pada tanggal 25 Agustus. 25 Agustus. Nah, begini caranya adik-adik. Mudah kan? Bisa dipahami ya? Baik, cukup sekian ya pelajaran hari ini tentang cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum kakak akhiri pelajaran hari ini, setelah ini akan kakak beri
mengikuti latihan soal di grup yang masing-masing ya. Jangan lupa untuk kalian kerjakan. Oke, pelajaran hari ini selesai sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata.